Hai Resonansi, balik lagi sama kita di Sambung Suara di episode podcast hari ini. Buat yang belum kenal, kenalin nih, gue Dita. Dan gue Farah, kita di sini sebagai host. Sebentar lagi kan Mei 2025 nih. Lo inget gak sih, Dit? Beberapa tahun lalu di bulan Mei ada kejadian yang besar dan membekas. Peristiwa ini tuh udah gak asing lagi loh di telinga masyarakat Indonesia. Ingat banget, Far. So, Resonansi, kali ini kita bakal membahas salah satu momen paling besar dan kelam di sejarah Indonesia, yaitu aksi dan kerusuhan Mei 1998. Yes, kebanyakan orang-orang familiar sama peristiwa orang yang hilang dan turunnya Soeharto aja. Padahal banyak dari mereka yang belum tahu kalau sebenarnya di Mei 1998 ada beberapa peristiwa yang gak kalah menarik untuk dibahas kan, Dit? Bener banget, Far. Oh iya, di episode kali ini kita nggak cuma berdua doang nih. Kali ini kita ditemani 3 bintang tamu yang pastinya udah siap untuk flashback sama peristiwa Mei 98 ini. Hai Resonansi. Kenalin, gue Quinta, gue salah satu mahasiswa yang cukup vokal soal isu-isu HAM dan politik kampus. Hai, gue Nabila. Gue juga cukup vokal dengan isu-isu HAM, tapi gue lebih concern ke perempuan dan minoritas. Hai, dan aku Melvin. Melvin ini tipe mahasiswa yang selalu mantengin berita politik nih, dari isu-isu nasional sampai debat di DPR. Bisa dibilang dia punya semangat aktivis, tapi dengan kepala dingin nih guys. Oke guys, tapi sebelum kita mulai cerita-cerita, kita pengen ngajak lo semua untuk mundur dulu sedikit dan coba ngebayangin Indonesia di tahun 1998. Jadi di tahun 98 ini, Indonesia tuh lagi bener-bener di titik terendah. Ekonomi anjlok, terus jadinya tuh ada krisis moneter. Rupiah jatuh dari 2.500 per dolar jadi berapa, Pak? Gila, sempat nyampe 16.000 per dolar loh. Bayangin, harga kebutuhan pokok meroket, pengangguran di mana-mana. Banyak orang panik, pasar dan toko diserbu. Suasana sosial politik juga udah kayak bom waktu. Dan parahnya, pemerintah tuh nggak siap waktu itu. Soeharto masih mau lanjutin proyek-proyek besar, tapi rakyat udah nggak tahan. Jadi deh aksi mahasiswa di berbagai kota. Salah satunya itu sih yang paling parah tuh yang demo Trisakti, Universitas Trisakti yang 12 Mei 98, itu sih gila sih. Itu awalnya aksi damai loh, beneran damai. Mereka cuma jalan ke gedung DPR buat nyuarain tuntutan reformasi. Dan kerusuhan itu langsung ngerembet kemana-mana. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi lumpuh total. Bangunan dibakar, toko dijarah. Terus di tengah semua itu etnis Tionghoa jadi sasaran. Yes, bener banget. Banyak perempuan etnis Tionghoa yang jadi korban pelecehan massal. Tapi nanti gue ceritain lebih detail ya. Waktu itu Soeharto juga lagi di Mesir nggak sih? Pas pulang tanggal 15 Mei, dia tuh kayak nggak ngerti apa-apa di situasi yang separah itu. Itulah titik baliknya. Tapi banyak banget luka tertinggal. Banyak pertanyaan yang belum kejawab. Dan banyak juga korban yang belum dapat keadilan. Nah, sekarang kita akan kulik masing-masing bagian itu. Quinta bakal mulai duluan dengan cerita soal tragedi Trisakti dan penculikan para aktivis. Oke, kita mulai dari Quinta. Lo mau bahas soal Trisakti dan penculikan aktivis kan ya? Iya, karena dua hal ini tuh kayak ngebuka mata kita banget bahwa negara waktu itu benar-benar represif, bahkan ke mahasiswa yang demo damai. Nah, tadi kan udah kita singgung sedikit tuh ya tentang Trisakti. Tapi coba deh Queen, lo jelasin lebih detail. Apa sih yang sebenarnya terjadi tanggal 12 Mei itu? Jadi mahasiswa Trisakti ngadain demo damai, tuntutannya reformasi, turunin Soeharto, turunin harga, dan bersihin KKN. Tapi mereka sempat ditahan, gak boleh jalan ke DPR. Waktu itu udah sempat negosiasi sih, dan mereka setuju untuk mundur. Tapi malah pas mundur itu ada suara tembakan. Dan setelah ada tembakan itu chaos banget, mahasiswa pada lari-lari masuk ke dalam kampus. Dari kesaksian banyak orang, tembakan itu tuh dari arah aparat. Setelah itu gas air mata dilempar dan mahasiswa dipukulin pakai pentungan. Sumpah, gue di situ kayak kalau denger soal cerita itu kayak gue merinding banget. Kayak mahasiswa tuh cuma bawa-bawa spanduk terus nyanyi-nyanyi, terus tiba-tiba ditembak, coba. Apaan banget? Iya, 4 orang gugur. Dan lebih parahnya tuh penembaknya belum jelas sampai sekarang, negara kayak buang badan. Dan itu pastinya bikin mahasiswa makin marah ya. Gak lama habis itu muncul juga kan kasus penculikan aktivis. Yoi, sebenarnya penculikan tuh udah terjadi beberapa bulan sebelum itu, tapi makin intens di bulan Mei. Banyak aktivis yang diculik di jalan, di rumah, bahkan pas lagi rapat loh. Iya, gue juga sempet dengar mereka juga diculik pas malam, terus dibawa ke tempat yang gak jelas, terus disiksa, diinterogasi, dan dibuang, dan lebih parahnya ada yang gak balik sampai sekarang. Bener banget. Dan itu gak cuma 1-2 orang. Komnas HAM nyatet ada 23 orang yang hilang dan 9 tuh belum ditemuin loh sampai sekarang, kayak Wiji Tukul, Herman Hendrawan, dan teman-temannya. Ini semua kejadiannya sesudah
Trisakti ya? Iya, jadi kelihatan banget bahwa negara tuh waktu itu pengen bungkam mahasiswa, tapi yang terjadi malah sebaliknya, rakyat malah makin marah. Dan akhirnya memuncak di pendudukan gedung DPR tanggal 18 Mei deh. Gue jadi inget poster yang bunyinya tuh di mana Wiji Tukul. Jadi itu kayak simbol banget buat perjuangan hak asasi waktu itu. Dan gilanya sampai sekarang keluarga tuh masih nunggu dan masih nyari-nyari. Oh, emang penting ya buat kita terus suarain nama-nama yang hilang, yang gugur, biar nggak dilupain. Oke, makasih Queen. Itu udah powerful banget ya. Oke, sekarang kita ke Nabila. Lo mau bahas soal kekerasan waktu kerusuhan 98 ya? Yap, betul banget. Ini kejadian yang paling sering banget lupain waktu Jakarta rusuh. Banyak perempuan etnis Tionghoa yang jadi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual. Ini terjadinya secara sistematis ya? Iya, mereka diseret dari rumah, dari toko, terus diperkosa rame-rame, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Dan parahnya lagi, gak ada perlindungan dari negara. Dan malangnya banyak yang trauma dan gak berani ngomong. Itu kenapa kasus ini minim pemberitaan banget ya? Benar, bahkan ada pejabat yang bilang itu cuma rumor. Tapi korban tuh nyata, ada saksi, ada laporan medis, tapi ya gitu, ditutupin. Itu jadinya sampai sekarang masih belum ada keadilan. Gak ada, gak pernah, negara tuh gak pernah minta maaf secara resmi. Para pelaku juga gak dihukum, korban cuma disuruh lupain gitu aja. Padahal ini luka dalam banget ya, nggak bisa dianggap remeh. Makanya penting buat terus diangkat karena mereka masih hidup dengan trauma itu dan kita harus suarain kebenaran mereka. Semoga mereka dapat keadilan secepat-cepatnya deh. Amin. Nah, kita kan udah ngebahas tragedi Trisakti nih, kekerasan seksual. Mel, lo mau bawa apa nih? Gue mau bawain yang kayak dianggap liar banget, penjarahan waktu 13 sampai 15 Mei. Itu Jakarta bener-bener chaos banget, kayak gedung-gedung dijarah, toko-toko diludesin, terus mobil juga harus dibakar-bakar juga. Kayak itu chaos banget Jakarta waktu itu, parah. Yang paling kebayang tuh kayak orang bawa kulkas di tengah jalan. Ada juga yang bawa TV besar sambil nyeket. Bener, tapi itu bukan sekedar maling rame-rame, tapi ini akumulasi dari rasa frustasi mereka karena ekonomi waktu itu lagi turun banget, hancur banget. Orang-orang kayak gak bisa cari makan, kayak di situ kayak bener-bener aneh. Banyak yang di PHK juga, mereka juga nggak ikut demo, tapi ya mereka nyalurin kemarahannya dari ya itu penjarahan itu. Tapi tetap aja itu chaos banget, apalagi warga etnis Tionghoa yang tokonya jadi target banyak, mereka benar-benar jadi sasaran ganda rasis dan ekonomi. Dan itu juga bikin situasi makin gak terkendali sih, kayak pemerintahan kewalahan, polisi nggak cukup, TNI telat gerak, dan di situasi ini malah mahasiswa tuh makin kayak solid dan makin energinya tuh makin banyak gitu loh buat Yang dudukin MPR DPR itu nggak sih? Iya bener banget, ribuan mahasiswa itu menduduki gedung DPR, MPR. Mereka benar-benar tidur di sana, masak di sana, bikin spanduk di sana. Kayak di titik itu tuh Soeharto tuh harus turun. Dan akhirnya turun juga ya 21 Mei 1998. Iya setelah 32 tahun, tapi kita nggak boleh lupa semua ini dibayar mahal, rasa trauma, nyawa, kehancuran, luka yang masih ke bawah sampai sekarang sih. Nah, dan PR kita hari ini adalah jangan cuek tuh sama sejarah. Karena kalau kita lupa, bisa aja semua ini keulang lagi. Setelah dengar cerita dari Quinta, Nabila, Melvin, gue jadi mikir sebenarnya tuh udah aman belum sih untuk rakyat biasa di negara ini? Iya, maksudnya kan penegakan HAM itu kan harusnya dari fondasi negara ya. Tapi kenyataannya masih banyak banget PR-nya. Kayak kasus pelanggaran HAM berat yang dari 98 aja tuh masih banyak loh yang belum kelar. Pelaku penculikan aktivis aja masih belum jelas pertanggungjawabannya gimana. Korban kekerasan seksual di 98 juga banyak yang gak dapat keadilan, bahkan cerita mereka kayak dikubur dalam-dalam, baru belakangan ini mulai dimunculin lagi. Dan sekarang pun masih ada suara rakyat yang dibungkam dan aksi mahasiswa tuh sering dibubarin. Terus kayak aktivis gitu diborgol dan jurnalis juga diintimidasi. Jadi udah aman? Belum juga ya? Belum, tapi kan setidaknya kita udah lebih melek. Dulu mungkin orang takut ngomong, tapi kan sekarang ada medsos, ada komunitas, ada ruang buat cerita, buat kritik. Ya tinggal kitanya aja sih mau terus bersuara atau terus diam, karena sejarah itu bukan cuma buat diingat loh. Tinggal kitanya aja mau terus bersuara atau terus diam, karena sejarah itu bukan cuma buat diingat, tapi juga harus dijaga supaya nggak pulang lagi. Dan penegakan HAM itu bukan hadiah, tapi hasil perjuangan kayak reformasi kemarin. Gak datang tiba-tiba, tapi ditebus mahal dan penuh perjuangan.
Tapi tetap ya kita juga perlu kasih apresiasi untuk pemerintah walaupun belum ideal, tapi pemerintah waktu itu udah mulai nunjukin langkah-langkah awal buat menangani kasus ini. Iya, kayak dibentuknya tim gabungan pencari fakta buat musuh kasus kerusuhan Mei 98 itu. Walau hasilnya sih sebenarnya nggak sepenuhnya memuaskan, tapi kan setidaknya udah jadi tanda kalau tekanan publik sama suara rakyat tuh emang ada dampaknya. Semoga kedepannya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM bisa makin kuat dan serius, bukan cuma respon sesaat, tapi benar-benar ada tindak lanjut sampai korban dan keluarga dapat keadilan yang seharusnya. Seru banget ya kilas balik sejarah kayak gini. Jadi sadar kan kita banyak banget kasus besar di Indonesia yang nggak bisa dianggap remeh. Benar, dari tragedi Trisakti, kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa, sampai penjarahan yang meluas, semua itu bukan sekadar cerita masa lalu, tapi refleksi buat kita semua tentang kemanusiaan, keadilan, dan apa sih arti sebuah perubahan. Oke, semoga resonansi bisa dapat sesuatu juga ya dari episode ini. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, resonansi!